Jemaat Tuhan, Shalom. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus mengasihi. Mari salam depan, kiri, kanan, katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus berkati. Ya, mari berikan senyum yang terindah hari ini untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Jemaat Tuhan, tema yang diberikan adalah Allah yang memberdayakan adalah Allah yang memelihara hidup. Allah pemelihara hidup. Dan bagian firman Tuhan ini khusus bicara tentang Nuh. Ayat 9 katakan untuk kita di pagi hari ini bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Di antara semua tetangga, pekerjaan, bahkan dalam lingkungan, bahkan di dalam satu Papua misalnya, satu kota Jayapura misalnya. Nuh orang benar, tidak bercela. Nuh bergaul dengan Allah. Bagaimana sampai Musa bisa menulis bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah? Jemaat, saya mau mengajak kita melihat sedikit ke belakang. Saat Habel mati dibunuh oleh kakaknya Kain, Kain sudah keluar, diusir keluar dari kehidupan keluarga, dan Habel sudah tidak ada. Itu berarti Adam dan Hawa hanya sendiri. Dan atas perkenan Tuhan, Allah memberkati Adam dan Hawa, maka lahirlah seorang anak laki-laki bagi Adam dan Hawa dan diberi nama Set. Saat itu Adam berumur 130 tahun. Setelah Set berumur 105 tahun, ia memperanak Enos. Ada di Kejadian 4 ayat 26. Untuk pertama kali orang menyebut nama Tuhan pada zaman Enos. Dan Enos 90 tahun memperanakan Kenan, Kenan 70 tahun memperanakan Mahalalel, Mahalalel 65 tahun memperanakan Yared, Yared 62 tahun memperanakan Henok, Henok 65 tahun memperanakan Metusala. Dari kesaksian Alkitab, Henok tidak mati, ia diangkat ke surga. Metusala berumur 180 tahun memperanakan Lamek, Lamek umur 182 tahun, ia memperanakan Nuh. Ketika Nuh lahir, Henok bilang kepada Allah, anak ini akan memberi penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah di tanah yang telah dikutuki oleh Tuhan. Anak ini akan memberi penghiburan dalam seluruh pekerjaan kita di bumi ini, di tanah ini yang telah dikutuk oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, itu artinya Nuh hidup bergaul dengan Allah ya karena dia lahir dari keturunan Set yang mulai takut, yang takut akan Allah. Benar dididik oleh Bapak Abraham dan Mama Hawa Set, dan itu terus turun sampai kepada Henok. Henok bergaul akrab dengan Allah dan sampai kepada Nuh. Jemaat Tuhan, di Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 itu bicara tentang kejahatan manusia. Allah melihat bahwa bumi ini benar-benar rusak. Manusia telah melakukan berbagai macam kejahatan. Anak-anak Allah mengambil anak-anak yang tidak percaya kepada Allah. Mereka hidup bersama dan kejahatan terjadi. Seksualitas yang tidak benar semua terjadi pada waktu itu. Sehingga jemaat lihat di ayat 6 ayat 3 tuh, di situ dikatakan bahwa Allah bilang, roh yang ada di dalam diri tidak bisa lagi tinggal di dalam daging yang berdosa. Tidak bisa lagi umur 800 tahun, tidak bisa lagi umur 900 tahun. Manusia tidak bisa lagi berumur begitu.
Karena roh yang ada di dalam daging, roh yang Allah hembuskan dalam hidung Adam, dia menjadi makhluk yang hidup, tidak bisa lagi tinggal di daging yang telah banyak melakukan kejahatan. Sehingga di ayat 3 bilang, usia manusia hanya sampai 120 tahun saja. Daud menjelaskan lagi di Mazmur 90, usia manusia kalau kuat 70, paling setelah itu 80, setelah itu penderitaan. Roh tidak bisa lagi terlalu lama di dalam daging. Sehingga Allah memberi perintah dalam bacaan yang kita baca tadi. Allah berfirman kepada Nuh, aku memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Segala makhluk berarti manusia dan semua ciptaan. Nuh diperintahkan membangun bahtera yang sudah Allah tentukan panjangnya, lebarnya, tingginya, dan menaruh di dalam bahtera itu harus ditutupi. Ketika bangun bahtera harus tutup lagi dengan pakal. Saya cari pakal ini apa, ternyata pakal itu kalau membuat perahu itu supaya tidak masuk air, ditaruh bekas-bekas kain-kain apa supaya tidak tembus air masuk ke dalam perahu. Bagaimana telitinya Allah menyuruh Nuh melakukan semuanya itu. Dan Allah memberi perintah masuk dengan keluarga, binatang sepasang-pasangan. Nuh yang bicara panggil binatang itu kan tidak, Allah yang menggiring semuanya masuk. Karena kejahatan yang dilakukan oleh segala ciptaan di bawah kolong langit ini. Nuh taat melakukan perintah Allah. Saya merenungkan bagaimana caranya Allah berfirman kepada Nuh. Apakah Allah datang face to face, muka dengan muka? Ataukah Allah berbicara melalui hati, pikiran? Ataukah seperti 3 orang yang datang kepada Abraham memberitahukan bahwa Sodom dan Gomora akan dimusnahkan? Jemaat Tuhan, keluarga yang selalu menyebut nama Tuhan, Tuhan bergaul akrab dengan dia. Di dalam Alkitab hanya menulis 2 orang yang diangkat, Henokh dan Elia. Dalam dunia dewasa kita sekarang ini, jemaat, adakah Allah menemukan dari keluarga-keluarga jemaat GKI Sion Padang Bulan atau kita yang hadir saat ini? Adakah kita juga memiliki hubungan intim dengan Allah? Bergaul akrab dengan Allah? Sehingga Allah menemukan, bayangkan Nuh sudah keturunan keberapa? Dari Set, Enos, Yared, Mahalael, Lamek, Metusala. Sudah dari keturunan keberapa Allah mengingat janjinya dengan baik. Manusia bisa lupa, Allah tidak melupakan janjinya karena itu harga diri seorang Allah. Dia tidak melupakan janjinya. Dan setelah air bah dalam bacaan selanjutnya itu Allah mengikat perjanjian dengan Nuh bahwa tidak akan ada lagi. Tandanya adalah pelangi. Jemaat, masihkah engkau mencintai Allah dengan hatimu? Karena dalam bagian firman Tuhan itu Allah benar-benar hatinya pilu. Hati Allah sedih. Sedih sekali sampai Allah katakan bahwa Allah menyesal menjadikan manusia. Karena hatinya pilu, hatinya sedih sekali. Rancangan kejahatan juga itu dari dalam hati. Hati merancang-rancang kejahatan. Apakah di antara kita masih terus merancangkan kejahatan di dalam hati? Roh Kudus tidak bisa tinggal di hati yang tidak kudus, jemaat Tuhan. Hari ini Yesus berdiri
kita sudah merayakan kelahiran. Berdiri satu datang menjadi 0, menjadi 10, yang lain datang menjadi 0, menjadi 100, datang lagi menjadi 0. Kita semua diisi oleh Yesus dan firman-Nya. Ketika kita mengaku dosa tadi, jemaat Tuhan, ceritakan semua kepada Allah dan jangan melakukan lagi dosa yang sama. Hari ini GKI bicara tentang pemberdayaan. Bicara daya berarti sumber daya, SDM. Itu artinya mari kita lihat potensi-potensi yang ada di jemaat. Kalau dapat kepanitiaan itu jangan lagi majelis. Majelis sudah diteguhkan, itu berlutut dan diteguhkan. Panitia kan hanya berdiri dilantik. Besar yang mana diteguhkan atau dilantik? Mari cari. Jemaat ini ada banyak potensi-potensi. Jangan mereka hanya datang duduk lalu pulang. Lihat majelis yang ada di beberapa, lihat di dalam wilayahmu mana potensi. Panggil semua duduk sebagai panitia. Jangan yang sudah itu. Yang baru. Dan lihat, kita bandingkan, lihat dalam 1 tahun ini contoh. Bagaimana, karena saya coba melakukan itu waktu saya di Marampa. Saya tidak izinkan majelis duduk dalam kepanitiaan. Engkau mengarahkan. Kita ambil potensi dari rayon 1 sampai 4 lihat. Dan di backup oleh panitia pemuda dan PAR. Dan hasilnya waktu Minggu Sengsara itu mereka buat sesuatu yang beda, mereka hias. Dan Ekubang, ekonomi keuangan dan pembangunan. Pembangunan keuangan dilihat dan ekonomi itu melihat apa yang ada di dalam jemaat ini dikembangkan. Contoh saja kalau kita punya kebun jemaat, mari kita kembangkan itu. Karena yang membiayai program dalam jemaat itu bukan Derma. Ekubang bertanggung jawab membiayai program. Ekubang yang menentukan PJ dapat berapa. PJ itu ada, selain PJ bekerja ada PKB PAMPAR. PKB, PWPAM dan PAR itu dibiayai oleh Ekubang. Sehingga dulu sidang jemaat, sekarang kan duduk per komisi itu. Ekubang yang PJ sekian, Ekubang berapa? Yang kami bisa sekian, dikurangi. Dulu waktu yang masih duduk dalam komisi-komisi. Bicara pemberdayaan, mari kita memulai dari situ. Allah melihat hati. Bukan melihat wajah dan penampilan, Allah melihat hati. Kita bicara. Saya ingat ketika saya vikaris di sini tahun 1999 dan di Abdi Allah Arso 9. Mau bangun gedung gereja ini, Ibu Pendeta memanggil semua tua-tua dan semua datang, kita duduk bicara bersama-sama. Saya ingat masih ada almarhum Bapak Eko, Bapak 20 di depan situ. Dibicarakan, duduk bicara, kira-kira nanti lihat siapa yang bisa yang di sini dan ya dari dosen-dosen dan semua duduk bicara. Kita lihat dari week 6, oh ini potensi, week 5 ini, week 4, week 3 ini, dan semua mari duduk, semua duduk dalam kepanitiaan. Bicara berdaya berarti hamba-hamba Tuhan yang telah diteguhkan dalam jabatan. Lihat, kembangkan sayap, lihat di samping engkau. Jangan orang-orang itu lagi cari yang baru. Supaya, itu kan arti murid, memuridkan murid supaya menjadi murid. Itu dari KSP. Yang sudah 10 mulai kembangkan, cari lagi murid. Yesus hanya banyak orang tapi Yesus prioritas 12. 12 ini tinggal tambah satu sampai kita ada di GKI di Tanah Papua. Diberdayakan. Ketika Yesus bangkit kan 12 ini saja Yesus berulang-ulang jelaskan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Karena mereka, Petrus akan terus bertambah menjadi Paulus, Silas dan semua. Sekarang kita di sini juga. Saya percaya kita yang duduk di dalam ini ya cuma datang ibadah selesai pulang. Pasti punya potensi-potensi jemaat. Coba kita buat di tahun ini. Karena ini pekerjaan bukan pekerjaan kita. GKI kepala gereja kita selalu bilang itu Yesus Kristus.
tapi pengarah pelaksananya adalah Roh Kudus. Supaya bergaul akrab dengan Allah. Jam 9 lonceng gereja terus berbunyi GKI Sion Padang Bulan. Jemaat, saya mau tanya, jam 9 itu apakah engkau memiliki bergaul akrab intim dengan Allah di dalam kehidupan keluargamu? Dari 2020 atau 2021 sampai hari ini. Jemaat Tuhan, jadi jangan berpikir yang terlalu besar yang menyakiti hati Allah itu. Lonceng sudah bunyi, kita tidak duduk baca Alkitab bersama-sama. Baca Alkitab, gaya kehidupan kekristenan banyak baca Alkitab. Sebab Paulus bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Baca ayat Alkitab, telingamu mendengarkan, Roh Kudus kerja di dalam hati. Jangan ragukan anak-anak masa depan mereka mau jadi apa. Dia Allah hadirkan di dalam kandungan lahir ke dalam dunia ini. Allah sudah merencanakan dia menjadi pemimpin. Murid menjadi orang lain, murid memuridkan orang lain menjadi murid supaya datang terus pemuridan itu terus terjadi. Kalau mau bicara tentang pemberdayaan, sumber daya manusia. Kalau tangan kita tidak bisa menjamah orang yang jauh di Jakarta, di luar negeri, caranya apa? Berdoa. Sisanya Roh Kudus selesaikan, berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mari dimulai dari dalam keluarga berjemaat. Supaya bisa kendalikan marah dan semua dikendalikan. Roh Kudus akan menolong. Dia terlalu lembut jemaat Tuhan. Dia rindu tinggal di dalam hatimu. Apakah engkau mau Roh Kudus membersihkan hati dengan marah, dendam dan semuanya itu? Baru bisa bicara tentang pemberdayaan. Roh Kudus memilihmu karena dia melihat hati. Supaya jangan hatinya kecewa, sedih lagi. Mari jemaat Tuhan, kita pulang dan kita lakukan itu. Ingat, bicara Adam dan Hawa itu bicara marga juga. Jadi mari pulang dan duduk catat, tanya orang tua, masih ingat keturunan yang ke bapak, mama, tete moyang dan sekian itu, coba buat silsilah keluargamu. Oh, ini keluarga kami, ini takut akan Tuhan, maka turun juga kepada kami. Menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, oh itu karena ini turun juga kepada kami. Pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Sudah bukan saatnya tunjuk-tunjuk dan mempersalahkan siapa. Sudah bukan saatnya. Tahun 2024 tahun pemberdayaan, berarti mari berdoa. Biarkan Roh Kudus bekerja. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Saya percaya Nuh taat melakukan perintah Allah. Henok diangkat karena itu pasti 1 kali 24 jam dia ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau mulut sudah tidak bisa, hati tinggal menyembah. Dimanapun, ada di pesisir, ada di gunung, ada di lembah, hati tinggal bilang, langit menceritakan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat alam Papua ini begitu indah, kami sejuk merasakan damai. Itu sudah berbicara dengan Roh Kudus di dalam hati. Sudah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam hati. Kendalikan pikiran itu, handset itu sepanjang hari kalau bisa putar lagu rohani untuk menguatkan roh. Pasti Roh Kudus akan ingatkan kita tentang satu ayat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Syio Tuhan, Papua ini penuh dengan gunung-gunung, lembah-lembah. Supaya Musa bilang dalam Ulangan 11 ayat 12. Mata Tuhan mengawasi negeri yang disebut dengan nama Tuhan. Mata Tuhan mengawasi dari awal tahun dan akhir tahun. 1 Januari sampai 31 Desember. Mata Tuhan mengawasi negeri yang disebut dengan nama Tuhan. Mari pendua-pendua yang luar biasa, dahsyat GKI Sion Padang Bulan. Mari untuk bisa diberdayakan, tinggal melekat, bergaul, akrab dengan Allah. Maka ia akan menunjukkan apa yang akan terjadi ke depan. Allah beritahu engkau hari ini. Nuh saja diberitahu. Allah mau musnahkan bumi saja bicara dengan Nuh.
Allah mau musnahkan Sodom dan Gomora, Allah diskusi bicara dengan Abraham. Abraham tawar-menawar. Bagaimana kalau ada 5 orang saja berdoa, saya tidak musnahkan. Jadi mari jemaat, jangan bilang oh saya ini orang berdosa. Angkat hati sendiri untuk Tuhan. Engkau berdoa hari ini menyelamatkan anak cucumu 5, turunan ke-3, ke-4, bahkan ke-7. Seperti Henok, Nuh mendapatkannya. Sem, Abraham sampai dengan Daud, Yesus Kristus. Itu garisnya seperti begitu. Dan saya percaya keluarga-keluarga juga mendapatkan janji seperti itu. Saya sangat mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Mari uji Allah, coba uji Allah dalam 1 minggu, coba buat bangun di jam 4 misalnya mulai lakukan penyembahan dalam 1 hari, ingat 1 bagian firman Tuhan. Atau ingat Kejadian 6 ayat 9, Nuh tidak bercela di antara orang sesama, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saya mau coba 1 minggu ke depan, lakukan, coba uji. Engkau akan terkagum-kagum dengan anugerahnya. Roh Kudus menolong kita mengartikan kebenaran firman lebih lagi bagi kita di minggu kerja yang baru. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.